Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Duet Mariono dengan nomor induk mahasiswa 2010102418. Asal jurusan Teknik Industri S1 Institut Akprin Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu proyeksi serta perbedaan antara proyeksi Amerika dan Eropa. Langsung kita masuk ke materinya, yaitu proyeksi. Proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda atau imajiner yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Proyeksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada proyeksi aksonometri, yaitu proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan melalui proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Dan yang kedua ada proyeksi piktorial, adalah cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Nah, yang ketiga ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah proses penggambaran objek secara 2 dimensi. Proyeksi ortogonal sering disebut sebagai gambar tampak. Gambar tampak proyeksi secara garis besar terbagi atas dua kelompok, yaitu proyeksi Eropa atau ANSI, dan yang kedua ada proyeksi Amerika atau ISO. Nah, yang akan kita bahas yaitu perbedaan antara proyeksi Eropa, ANSI, dan proyeksi Amerika. Baik, dari situ kita sebelumnya harus mengetahui apa itu fungsi proyeksi. Fungsi proyeksi itu ada 3, yaitu yang pertama untuk mendapatkan ukuran garis yang sebenarnya, yang kedua untuk membuat bentuk yang sebenarnya, dan yang ketiga untuk membuat gambar kerja. Secara umum, dalam gambar proyeksi diperlukan 3 arah pandang, yaitu yang pertama tampak atas, yang kedua tampak depan, yang ketiga tampak samping kanan dan samping kiri. Kita masuk ke proyeksi Eropa terlebih dahulu. Proyeksi cara ini beranggapan bahwa objek atau benda yang akan digambar atau diproyeksikan seolah-olah berada dalam suatu kubus. Urutan proyeksi Eropa yaitu pengamat, objek, bidang proyeksi. Garis proyeksi ditarik menjauhi pengamat. Lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, dari pengamat lalu ke objek, lalu proyeksi objek, yang terakhir bidang proyeksi. Sesuai yang disebutkan tadi, jadi bidang proyeksi itu ditarik menjauhi pengamat. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut lebih jelasnya, ada tampak kanannya seperti itu, tampak kirinya, tampak bawah serta tampak atas, tampak muka, tampak belakang. Nah, yang di atas kiri itu, di atas kanan maksudnya, itu gambar bidangnya. Nah, di sini ada gambar monitor. Bisa dilihat dari tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas serta tampak bawah, tampak depan dan juga tampak belakangnya. Nah, di persegi tampak tengah, tampak depan itu ada yang namanya titik-titik ini, yaitu titik pusat atau titik jarum jangka. Jadi agar gambarnya itu saling berkaitan, enggak presisi gitu, maksudnya presisi. Jadi enggak seenaknya gambar gitu, enggak bisa asal gambarnya, enggak kayak seperti anak SD, SMP, SMA kan. Kalau misalnya gambar itu ya langsung coret, asal coret gitu kan. Nah, kalau misalkan gambar menggunakan proyeksi ini ada caranya, pengukurannya juga ada, nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, kita masuk ke proyeksi Amerika. Proyeksi cara ini beranggapan seolah-olah objek atau benda berada di luar kubus. Urutan proyeksi Amerika yaitu dari pengamat, bidang proyeksi, dan objek garis. Garis proyeksi ditarik menuju pengamat. Bisa dilihat dari sini, dari pengamat, objek, proyeksi, objek A, bidang proyeksi.
Nah, kalau misalkan di proyeksi Amerika ini kebalikannya dari proyeksi Eropa. Jika semisalkan proyeksi Eropa itu bidang proyeksinya ditarik menjauhi pengamat, kalau semisalkan ini bidang proyeksinya mendekati pengamat. Nah, ini ada gambarnya dari tampak atas, tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, tampak bawah, tampak muka, dan yang di atas itu tampak bidangnya di atas kanan. Nah, ini juga ada gambar monitornya. Kalau yang tadi di proyeksi Eropa itu yang sebelah atas ini itu tampak bawah, sedangkan ini di proyeksi Amerika tampak atas. Jadi bisa dibilang proyeksi Amerika itu kebalikannya dari proyeksi Eropa. Nah, bisa dilihat dari tampak sampingnya, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak bawah, serta tampak belakang. Nah, kuadran ruang. Suatu ruang dapat dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh bidang-bidang depan atau D, bidang horizontal atau H, dan bidang vertikal atau V. Ruang yang dibatasi itu disebut kuadran ruang. Kuadran ruang itu adalah, yang pertama ada kuadran pertama, yaitu di depan bidang D sampai di atas bidang H serta di kanan bidang V. Ya, lalu ada kuadran 2, yaitu di depan bidang D, di atas bidang H, dan di kiri bidang V. Kuadran 3 yaitu di depan bidang D, di bawah bidang H, di kiri bidang V. Dan kuadran 4 yang terakhir yaitu di depan bidang D, di bawah bidang H, di kanan bidang V. Bisa dilihat gambarnya itu. Jadi yang kuadran pertama itu ada yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan atas bisa dilihat. Kuadran kedua di sebelah kiri atas, kuadran ketiga sebelah kiri bawah, dan kuadran 4 di sebelah kanan bawah. Nah, ini dia perbedaan antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Bisa dilihat, jadi proyeksi Amerika dan Eropa itu kebalikannya. Nah, misalkan proyeksi Eropa itu kan ditarik menjauhi pengamat, sedangkan Amerika ditarik mendekati pengamat. Sekian, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.